Dulu saya pernah kalau sekolah tuh biasanya bawa makanan tuh loh, dijual di sekolahan. SD, SMK. SMK. Iya, dari melihat di sekeliling saya jadi gimana caranya harus belajar politik gitu loh. Zaman sekarang kan memang semuanya politik gitu loh menurut saya gitu ya. Enggak sih. Enggak, karena prinsip saya gimana caranya itu masuk politik tapi tetap jangan mencampur adukan gitu loh. Dalam arti apa yang sudah saya punya sekarang itu jangan terus kita campur adukan dengan politik yang akan kita masuki gitu loh. Suksesan yang udah diraih ya, saya bisa mendapatkan ya, saya bisa belajar membuka bisnis sendiri, saya bisa berjejaring dengan orang-orang yang luar biasa. Menurut saya itu sukses buat saya gitu loh. Berjejaring. Iya. Waktu luang. Punya waktu luang? Punya, mari kita bicara. Punya waktu luang? Punya. Mari kita Bicara. Silakan Mbak Rifa. Oke. Selamat malam Mbak Rifa. Malam. Mas Kembali Ivan. lagi kawan-kawan yang menyenangkan. Sekarang hari ini saya bersama dengan Mbak Rifa di waktu luang karena Mbak Rifa punya waktu luang ya. Siap. Oke. Ini sehat hari ini? Alhamdulillah. Kemarin juga sehat. Alhamdulillah. Sekarang lebih baik dari kemarin. Oke. Ya. Mbak Rifa ini adalah teman saya ya. Dia itu juga berasal dari Wonosobo. Betul. Dia juga mahasiswa yang sudah lulus ya. Dulu sempat ketemu di kelas ya. Iya. Makanya saya tadi bingung harus manggil Pak atau manggil Mas seperti itu ya. Kalau saya iya, kalau saya manggil Pak, aduh, bapak-bapak gitu. Kalau Mas kan nggak enak, dulu kan dosen saya ya Pak Ihsan. Saja ya. Iya. Oke, baik. Mbak Rifa ini kesibukan hari ini ngapain nih? Sekarang sih bisnis, alhamdulillah udah jalan, punya Warmindo di rumah, masih kecil-kecilan. Semoga Warmindo warung mie Indo. Warung Indo. Iya, sebenarnya sih Warniso harusnya ya, karena kan warung mie bakso, karena nggak cuma mie-mian, ada bakso, mie ayam, makanan-makanan lain, nasi goreng gitulah. Oke. Jadi di mana itu tokonya? Ada di Lemiring, Jalan Lemiring. Lemiring, Ya, Mojo Tengah, Mojosari. Asli di Mojo Tengah kan? Asli, kalau saya kan aslinya Wonoyoso. Wonoyoso. Dusunnya Wonoyoso, desanya Mojosari, Kecamatan Mojo Tengah. Oke, Mbak Rifa ini teman-teman kalau tahu dia itu salah satu anak muda yang punya kesibukan yang banyak, organisasi. Siap, organisasi. Kalau sepil dong, berangkat dari organisasi apa dulu? Oh iya, jadi saya kan memang udah aktif dari SMK ya, Mas Ihsan. Dari SMA tuh dulu memang aktif ikut organisasi, ada Paskibra K, Paskibra, terus ikut HW. Kalau di SMK Muhammadiyah kan namanya HW. Iya, HW. Terus ikut jurnalis juga, tapi jurnalis itu karena memang kebetulan aja ya diikutin di jurnalis pas lomba, terus masuk jurnalis, terus jadi sinematografi kalau sekarang. Iya, dulu pernah ikut lomba film juga. Filmnya apa? Filmnya judulnya Berusaha, nanti bisa dicek di channel YouTube-nya SMK Muhammadiyah ya. Berusaha, betul. Sesuai dengan apa yang Mbak Rifa sekarang. Iya, sesuai. Berusaha lah. Saya dari dulu memang suka, maksudnya seneng aja gitu loh, berusaha gitu. Pasti anak pertama. Iya, betul sekali. Ambisiusnya tinggi. Oh, siap. Bener, anak pertama. Jadi gitu ya, tadi organisasi, terus memang suka bisnis juga kan. Dulu saya pernah kalau sekolah tuh biasanya bawa makanan tuh loh, dijual di sekolahan. SD, SMK. SMK. Iya, jadi kalau pagi-pagi tuh saya bawa megono, nasi goreng, terus ada cemilan-cemilan gitu, saya titip di koperasi. Terus kalau untuk kayak sarapan-sarapan gorengan saya dibawa di kelas. Jadi Bisnisnya sudah. iya, sudah terbentuk dari SMK. Jadi saya kalau misal sekolah itu nenteng-nenteng itu loh, makanan jajan dijual di sekolah gitu. Jadi suka sih, seneng bisnis. Terus setelah itu kalau organisasi tadi ya, organisasi, terus pernah ikut Forum Pemuda Wonosobo. Forum Pemuda. Iya, Wonosobo Millennial Leadership. Oke. Ya, terus ada
KNPI, kebetulan saya ikut KNPI. KNPI, terus HIPMI. Setelah saya masuk kuliah kan, saya langsung masuk ke HIPMI perguruan tinggi. Kalau di Unsik kan ada namanya HIPMI PT. HIPMI PT itu HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi. Perguruan Jadi tinggi. sebenarnya HIPMI PT itu di beberapa kampus juga ada ya? Ada. Jadi di Wonosobo sendiri kan kebetulan kampusnya Unsik kan. Iya. Jadi HIPMI PT, ya HIPMI PT Unsik. Terus kalau di Jawa Tengah di semua kota atau kabupaten di setiap universitas pasti ada HIPMI PT-nya. Oke, nah Iya. ke belakang nih, Ya. berasal dari Mojo Tengah. Kan sebagian, ya bisa dikatakan bahwa itu adalah tempat yang cukup desa ya. Iya, betul sekali. Terus kemudian banyak organisasi, SMA-nya di kota nih, Iya. di kota, terus kemudian ikut banyak organisasi. Apa sih yang dicari Bu? Dulu itu memang saya pengen cari pengalaman aja ya, pengalaman terus jaringan. Karena kan saya berasal dari desa ya, masih awal-awal masuk di SMK MUHI pun masih kayak yang, ternyata luas, ternyata kota Wonosobo nih ya, kota Wonosobo yang mungkin sekarang orang-orang banyak yang menganggap kalau ini tuh sebenarnya kota masih desa gitu. Tapi saya dulu udah kayak yang kagum gitu loh, Wonosobo yang lewat kota rame, terus dari masing-masing ketemu orang-orang yang mempunyai pola pikir, yang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Terus saya masuk organisasi itu memang pengen cari pengalaman, terus pengen cari jaringan teman seperti itu. Pengalaman jaringan teman. Oke, akhirnya di HIPMI, namanya kabupaten? HIPMI BBC. BBC. Iya, sekarang kan kalau misal biasanya regenerasi dari HIPMI PT itu langsung masuk ke BBC Wonosobo biasanya. Ketemulah sama orang-orang pengusaha yang Iya, ketemu orang-orang yang sangat luar biasa sih. Saya semua orang-orang yang ada di HIPMI saya kagum. Mereka adalah mentor-mentor saya. Mereka adalah para motivator untuk saya biar saya tuh lebih greget lagi gitu loh. Dan saya berpikiran ternyata di luar sana tuh nggak mandang kayak pengen seperti itu nggak harus punya privilege. Dalam arti privilege itu misal kita mau masuk bisnis nih, pengen jadi pengusaha, bisnismen. Jadi kita nggak harus yang dari anak orang kaya terus kita bisa usaha bisnis gitu loh. Jadi walaupun kita terlahir dari orang biasa saja, tapi kita bisa gitu loh, bisa berbisnis, bisa menjadi orang yang mempunyai bisnis gitulah. Ya inilah anak pertama ambisinya besar. Iya. Apalagi Betul karena sekali. Organisasi yang banyak, Betul. jaringan yang banyak, terus kemudian sampai kepada relasi. Relasi, Apa jaringan. yang akan dibangun dari relasi-relasi ini? Dari relasi-relasi yang saya bangun sih lebih ke kita mencari apa sih evaluasi dari mereka-mereka yang mungkin mereka pernah gagal dulunya, mereka pernah bisnis tapi bangkrut dan lain sebagainya. Masalah-masalah yang ada kan menjadi pelajaran buat saya gitu loh. Jadi saya lebih banyak pelajaran untuk bisa membangun bisnis itu dari pelajaran-pelajaran yang relasi saya punya gitu loh. Orang-orang hebat di sekitar saya bisa ambil pelajarannya seperti itu. Ambil pelajarannya. Iya. Memang banyak sih orang-orang sukses itu dia suka baca namanya buku-buku biografi ya. Betul. Biografi melihat orang, bukan kepo sama orang, tapi Iya. baca dari kegagalan seseorang. Betul. Dia bisa menjadi seorang yang lebih sukses. Oke. Rifa, umurnya berapa nih? Sekarang masih 22. 22. Iya, 23 itu masih Desember lah. Oke, Iya. masih ini ya, masih satset. Oke, 22. Sekarang dengar-dengar ini mau nyalek nih. Betul sekali. Iya. Dari partai? Dari Partai Golkar. Golkar. Iya. Tahu nggak Golkar kepanjangannya? Golongan karya. Ada orang-orang tuh kalau anak muda itu bilangnya Golkar tuh golongan Kasep Rabi. Kasep Rabi. Yang penting Mas Isan enggak kan? Enggak. Enggak, jangan. Nah, ada targetnya lah. Iya, benar-benar. Terus
Golongan karya. Kenapa milih partai itu? Karena saya punya tokoh di golongan karya ini, partai golongan karya, Putri Komarudin namanya, Mbak Putri Komarudin. Oke, putrinya dari Bapak Komarudin. Komarudin. Iya. Saya pengusaha sosok, iya sosok pengusaha politik, Politik juga. iya terus aktivis juga. Semangatnya itu loh, saya jadi, maksudnya terbangun pengen masuk politik itu karena memang saya melihat di sekitar sekeliling saya anak-anak mudanya, terus potensi-potensi mereka, terus saya pengen masuk politik, ingin membangun gitu loh, kayak lebih tergugah gitu loh hati saya pengen masuk ke politik, gimana caranya sih biar saya itu bisa menyuarakan suara-suara anak muda gitu loh. Oke. Akhirnya terbangun untuk masuk politik itu ya. Betul. Oke, jadi nggak ada nih titipan nih mungkin. Nggak ada. Nggak ada deh. Tidak ada. Siapa yang pertama memotori motivasi Mbak Rifa? Kamu masuk aja nih politik, nanti kamu bakal gini. Ada nggak Pak? Ada seseorang. Namanya Pak Anto. Pak Anto. Iya. Pengusaha Dan juga deh. pengusaha juga, dan saya juga kagum dari sosok beliau karena memang beliau kan juga berasal dari desa juga, sama ya, satu desa dengan saya. Kamu desa ya? Iya, satu desa dengan saya. Apa? Mereka Pak Anto itu memang mempunyai semangat yang sangat besar, maksudnya Pak Anto ini pengen membangun desanya gitu loh, terus mempunyai semangat yang besar yang itu menjadi motivasi buat saya juga, melihat sosok Pak Anto yang mempunyai semangat yang sangat besar seperti itu sih. Sejak kapan nih belajar politik? Belajar politik sejak emang dari kita lahir sudah berpolitik juga kan. Oke. Tapi kalau untuk belajar lebih detail politik tuh ya masih baru sih, dari kemarin-kemarin aja, dari melihat di sekeliling saya, jadi gimana caranya harus belajar politik gitu loh. Zaman sekarang kan memang semuanya politik gitu loh menurut saya gitu ya. Tempat nongkrongmu juga politik. Tempat nongkrong. Tempat nongkrongmu, kamu ngafe dimanapun itu karena politik. Gak bakal ada kafe kan? Oh iya, bener iya. Iya kan? Betul. Dan bahkan hidupmu juga tergantung dengan politik dunia ini. Iya. Oke, sejauh ini nyimak politik gak? Lumayan karena memang udah tergugah masuk politik, jadi ya belajar nyimak politik yang ada gitu loh. Politik buzzer atau politik apa nih yang dengan simak? Politik Buzzer itu maksudnya contoh katakanlah nih sekarang lagi ada Ganjar nih, ada Anies nih, Iya. kemudian ada Erick Thohir muncul, Prabowo nih, ada siapa nih, kan ramai banget tuh. Betul. Yang kamu pelajari komentarnya itu berarti buzzernya nih, atau sosoknya atau pemikirannya. semuanya saya pelajari sih, maksudnya dalam arti saya lihat semuanya dari buzzernya, dari suara-suara yang misalnya ada di sosial media, dari tokoh-tokohnya juga saya bisa belajar gitu loh, dari cara mereka untuk bisa maju sebagai, contohnya sebagai yang capres, capres, dan para calon-calon yang lain yang masih belum ada titik terang, maksudnya belum jelas ini jadi apa, siapa gitu kan, tapi tetap saya simak gitu sih, nggak yang tetap saya simak lah intinya. Simak betul. Ya, Jangan Mbak Rifa itu kan berangkat dari orang bisnis. benar. Masuk politik, banyak sekali orang bisnis masuk politik nggak jadi, bangkrut tuh bisnisnya. Nggak takut tuh? Enggak sih, Nggak. karena prinsip saya gimana caranya itu masuk politik tapi tetap jangan mencampur adukan gitu loh. Oke. Dalam arti apa yang sudah saya punya sekarang itu jangan terus kita campur adukan dengan politik yang akan kita masuki gitu loh. Oke, kayak sepak bola kemarin ya, Piala Dunia. Oh iya. Menurut Mbak Rifa, pandangan calon pertama kali nih mau nyalon kan, melihat Piala Dunia, Indonesia mau menjadi tuan rumah Piala Dunia, kok dipolitisasi gitu. Iya. Kalau menurut saya sih ya, Dan itu gimana gimana? ya, maksudnya pasti kan di dalam politik itu kan memang kebanyakan pengusaha-pengusaha gitu loh. Jadi Oh, gitu. ya Oke. seperti itu, kayak yang mereka pengen ambil peluangnya gitu sih. Tapi Mbak Rifa juga punya.
Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Oke, motif Anda masuk DPR apa tuh? Motivasi Motivasi masuk masuk caleg. ya karena memang sudah saya bilang tadi kayak melihat situasi kondisi sekarang dari generasi anak mudanya gitu loh. Sekarang kan kita udah memasuki bonus demografi, jadi Bonus demografi. bonus demografi. Jadi memang banyak sekali pemuda-pemuda yang produktif gitu loh. Jadi gimana caranya kita menyalurkan pemuda-pemuda yang produktif itu biar tidak salah jalan gitu loh. Oke, seberapa orang percaya sama Mbak Rifa akan membawa suara ini? Seberapa banyak? Kira-kira PD aja berapa nih? Banyak sih ya. Banyak ya? Karena dari situ kan nanti kita bisa lihat intelektual saya gitu. Oke, dari jurusan apa nih dulu? Dulu dari jurusan ekonomi, Ekonomi, FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, prodinya manajemen. manajemen. Iya. Pernah diajar sama Mas Isan juga kan dulu ya. Tapi nggak usah disebut juga. Makanya bingung saya. Oke, personal branding. Kalau kita bicara personal branding, pasti anak manajemen sudah menguasai kan. Oke, orang kenal Mbak Rifa itu siapa sih? Orang banyak mengenal saya sebagai aktivis mungkin ya. Aktivis perempuan. Iya, aktivis. Karena memang dari organisasi yang ada di Wonosobo mungkin saya kenal orang banyak lewat organisasi gitu. Oh gitu? Iya, Oke, aktivis. apa yang tertinggi sampai saat ini dengan di organisasi, dengan di bisnis, kemudian dengan di apa namanya politik apa? Capaiannya paling tertinggi menurut Rifa? Sampai sekarang ini, sampai detik ini. Capaian tertinggi mungkin kalau saya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya sih. Capaian tertinggi sampai saat ini apa? Apa yang paling kesuksesan itu kan sesuatu yang sudah bisa diraih nih. Iya, Sampai saat ini apa kesuksesan yang sudah diraih? kesuksesan yang udah diraih ya, saya bisa mendapatkan ya, saya bisa belajar membuka bisnis sendiri. Saya bisa berjejaring dengan orang-orang yang luar biasa. Menurut saya itu sukses buat saya gitu loh. Berjejaring. Iya. Berapa orang nonton status WhatsApp? WhatsApp sekitar 500-an. Wow, 500. Iya, 500. 500 luar biasa. 500 lebih lah ya. Jadi Mbak Rifa, karena ini adalah teh asli dari Wonosobo, teh Tambi kita minum dulu. Iya. Indonesia Big yang akan lewat. Tetap buka peluang, punya waktu. Mari.